Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Luffy Trisari, NPM 22411072, kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Apa sih definisi manajemen? Definisi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu keuangan itu apa? Keuangan sendiri berasal dari kata uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti sebenarnya uang tunai, namun dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang bernilai yang meliputi inventaris, mesin, dan peralatan bangunan dan tanah. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi suatu perusahaan sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang untuk mencapai suatu tujuan. Bentuk bisnis untuk perusahaan kesatuan atau perusahaan perorangan kepemilikan tunggal. Kepemilikan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh aset perusahaan menjadi miliknya. Sebaiknya seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Keuntungan dari perusahaan swasta yaitu seperti mudah dibentuk, tidak diatur oleh perusahaan negara, tidak dikenakan pajak, penghasilan badan. Dan kelemahannya apa sih? Kelemahan perusahaannya adalah yang pertama, relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal kecuali dari pemiliknya sendiri. Dan yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, umurnya relatif singkat karena tergantung pada keberadaan pemilik tunggalnya. Persekutuan atau kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik disebut. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Persekutuan umum adalah persekutuan di mana suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana sebagian sekutunya hanya mempunyai tanggung jawab terbatas. Next, apa sih kelebihan dan kekurangan kemitraan? Kemitraan relatif sama perusahaan individu. Yang pertama, perseroan atau korporasi adalah suatu perseroan yang dikelola oleh satu badan hukum yang terpilih dari pemiliknya. 2. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. 3. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan seperti pabrik kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Namun, perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan yaitu saham titik, oleh karena korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Maka pemilik atau pemegang saham
korporasi tersebut hanya mempunyai tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang korporasi tersebut. Next, perusahaan. Keuntungannya meliputi yang pertama, umumnya relatif terbatas. 2, pemiliknya mudah berubah. 3, pemiliknya terbatas pada saham yang diinvestasikan. Yang keempat, mendapatkan modal relatif mudah. Dan apa sih kelemahannya? Dikenakan pajak berganda, yaitu pajak perusahaan dan pajak pemilik. Dan manajemen tinggi dan biaya pelaporan. Korporasi, perusahaan keuangan, tujuannya yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang, memaksimalkan kesejahteraan sosial. Next, keputusan kunci di bidang keuangan. Yang pertama, bidang keputusan investasi. Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang kedua, bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi, diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh perusahaan. 3. Kebijakan dividend menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividend atau pemegang saham, ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi masa mendatang. Next, keputusan kunci di bidang keuangan. Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan. Ruang lingkup atau kegiatan manajemen keuangan. Yang pertama, manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau dasar modal disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek atau money market. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Yang kedua, dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktiva perusahaan atau financial asset berupa aktiva real atau real asset dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan, keputusan investasi, dan memperoleh struktur kekayaan perusahaan, yaitu membandingkan aktiva tetap. Dan yang ketiga, berdasarkan operasi perusahaan, diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer. 4A, sebagai dana perusahaan dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen untuk pemegang hutang, dibagikan bunga, dan mengembalikan pinjaman pokok hutang. 4B. Sebagian tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan di dalam perusahaan. Next, konsep-konsep dasar manajemen keuangan. Fungsi pendanaan atau financing adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis pada perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan, investasi, serta kegiatan operasional perusahaan. Finansial struktur maupun kapital struktur. Apa sih fungsi pendanaan? Melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal.
Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Gunanya untuk membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. B. Fungsi investasi atau investment adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dengan fixed asset. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang tepat, yang dapat mendatangi keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi pembagian laba atau dependent policy. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividend. Keputusan dividend merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Stabilitas dividend yang dibagikan dividend saham atau stock dividend pemecah saham. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.